Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi, NIM 2024 10 10 30 20 dari kelas Basic Data G. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada studi kasus 2, yaitu mengenai bengkel. Untuk soal pertama, yaitu mengidentifikasi entiti dan atribut. Untuk nama entiti yang pertama yaitu bengkel, di mana entiti bengkel sendiri adalah kategori benda nyata. Alasan dijadikan entiti yaitu karena semua data dari bengkel perlu disimpan dan dicatat ketika terjadi penjualan. Kemudian untuk atribut entiti bengkel adalah nama bengkel, nomor cabang, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk keterangan, yaitu pencatatan bengkel akan mencatat setiap barang yang dibeli, tetapi barang tidak ditulis sebagai atribut dari bengkel, karena barang merupakan entiti tersendiri. Kemudian untuk entiti yang kedua, yaitu entiti pembelian, di mana entiti pembelian merupakan kategori peristiwa dengan deskripsi menyimpan data atau informasi tentang transaksi yang terjadi. Alasan dijadikan entiti karena semua transaksi perlu dicatat dan setiap data dari transaksi tersebut perlu disimpan. Kemudian untuk atribut yaitu tanggal pembelian, nomor faktur, kuantum, dan ID transaksi. Selanjutnya untuk entiti yang ketiga yaitu kendaraan dengan kategori benda nyata. Alasan dijadikan entiti karena setiap data kendaraan diperlukan datanya untuk laporan pembelian. Namun di sini pembelian tidak dimasukkan ke dalam atribut entiti kendaraan karena pembelian merupakan entiti tersendiri. Setelah itu untuk atribut entiti kendaraan yaitu nomor polisi, warna, tahun, dan merek. Kemudian untuk entiti yang keempat yaitu mekanik, kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data atau informasi tentang mekanik yang memperbaiki kendaraan. Alasan dijadikan entiti karena dalam sebuah pembelian memerlukan data tentang mekanik yang menanganinya. Untuk atribut yaitu nama mekanik dan ID mekanik, dan keterangan untuk menangani atau memperbaiki kendaraan. Selanjutnya yaitu entiti barang dengan kategori benda nyata. Alasan dijadikan entiti karena barang yang dimiliki bengkel harus dicatat, dan ketika terjadi pembelian, barang juga harus dicatat, sehingga barang terikat dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Untuk atribut dari entiti barang yaitu jenis barang, kuantum, dan diskon. Kemudian untuk keterangan entiti barang yaitu jenis barang redundan, dan setiap pembelian harus mencatat barang apa yang dibeli. Namun, pembelian tidak perlu ditulis sebagai atribut dari barang, karena pembelian merupakan entiti tersendiri, maka cukup mencatat UID-nya. Selanjutnya, yaitu entiti kasir dengan kategori benda nyata. Untuk deskripsinya, menyimpan data atau informasi tentang kasir yang menangani pembelian. Alasan dijadikan entiti karena setiap pembelian harus dicatat dan harus ada yang menanganinya, dan dibutuhkan data dari kasir. Untuk atribut entiti kasir yaitu nama kasir dan ID kasir. Kemudian untuk keterangan entiti kasir yaitu menangani setiap ada pembelian barang. Untuk soal nomor 2 yaitu multi-value atribut dan redundant atribut. Untuk multi-value dan atribut
dan terjudan atribut pertama dengan nama entity warna. Kategori entity benda nyata. Deskripsinya menyimpan data atau informasi tentang warna kendaraan. Atribut dalam entity ini yaitu jenis warna dan kode warna. Alasan entity ini yaitu karena setiap kendaraan bisa memiliki beberapa warna yang berbeda-beda atau bisa memiliki warna lebih dari satu atau lebih dari dua. Kemudian multi-value atribut yang kedua yaitu dengan nama entity jenis barang, kategori benda abstrak. Untuk deskripsi, menyimpan data atau informasi tentang barang untuk memperbaiki kendaraan. Untuk atributnya yaitu nama jenis dan kode barang serta harga. Alasannya karena perbaikan dapat mengganti banyak barang dalam satu kendaraan dan setiap barang memiliki UID-nya yang beda-beda. Kemudian soal nomor 3 yaitu mencari atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada yaitu atribut kondisi kendaraan dengan entity kendaraan. Alasannya karena dapat menyebabkan multi-value pada atribut kondisi kendaraan. Disebabkan pada setiap kendaraan bisa memiliki kerusakan yang lebih dari satu, di mana hal ini bisa terjadi tergantung kondisi yang dialami oleh setiap kendaraan. Untuk soal nomor 4, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Berikut merupakan UID dari setiap entity, di mana setiap entity dapat memiliki lebih dari satu UID, dan setiap entity harus memiliki UID yang berbeda-beda. Adapun dalam sebuah entity harus ada satu UID primary dan untuk UID yang lainnya menjadi UID secondary. Adapun UID artifisial dan UID natural, di mana UID artifisial adalah sebuah UID buatan tanpa makna yang sengaja ditambahkan ke dalam entity. Sedangkan untuk UID yang bersifat natural adalah UID yang sudah ada sebelumnya dalam sebuah entity. Untuk nomor soal 5, yaitu mengidentifikasi relationship antar entity, yaitu hubungan entity satu dengan entity lainnya. Di sini beberapa entity yang memiliki hubungan ditandai dengan warna hijau, dan entity yang tidak memiliki hubungan satu sama lain ditandai dengan warna merah. Begitu contohnya yaitu pembelian dan bengkel, di mana setiap ingin menambahkan atribut pada entity pembelian, kita mengambil data dari bengkel. Sedangkan untuk menambahkan data ke dalam entity kendaraan, kita tidak perlu mengambil data dari bengkel. Setelah itu, entity kendaraan dan pembelian, di mana entity ini memiliki hubungan karena setiap pembelian kita mengambil data dari entity kendaraan dan seterusnya seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.